Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya masih ingin melanjutkan berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan. Sering ada pertanyaan kepada saya, Romo, apakah hidup kita itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Tuhan atau kita sungguh bebas? Menurut saya, garis besarnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada hal yang tidak bisa kita atur karena yang mengatur kehidupan ini Tuhan. Tetapi bagaimana kita bersikap terhadap peristiwa, situasi, itu kita bebas. Contohnya, Anda tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Anda juga tidak bisa memilih Anda jadi laki-laki atau perempuan. Tetapi bagaimana Anda bersikap terhadap apa yang sudah ditentukan Tuhan itu, Anda bebas. Bagaimana Anda menjadi seorang anak dari keluarga tertentu, apakah mau menghormati atau menjadi kecewa atau menjadi sedih, Anda bebas. Ada seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, tetapi bahagia, ulet, dan bangga dengan orang tuanya. Lalu malah menjadi sukses hidupnya. Tetapi ada orang yang lahir dari orang tua yang kurang lebih sama, tetapi menjadi murung, menjadi sedih, menjadi putus asa. Ada. Ada juga orang tua yang ketika makin tua dia makin sedih, makin merasa tidak berarti, makin merasa sendiri dan kesepian. Ada. Tetapi ada orang tua yang makin tua makin bahagia, makin menikmati masa tuanya, tidak merasa sedih kendati sendirian. Ada. Jadi ada yang ditentukan oleh Tuhan, kita tidak bisa mengubahnya, tetapi ada yang bisa kita tentukan sendiri karena kita bebas. Bagaimana kita bersikap terhadap sebuah peristiwa itu kita sepenuhnya bebas. Situasi misalnya hujan lebat, ada orang yang kemudian takut dan sedih karena rencananya tidak berjalan dengan baik. Tetapi ada yang bersyukur karena kemudian tanahnya menjadi subur dan dia tidak kepanasan. Bahkan dia bisa main hujan-hujanan dan enjoy the rain. Ada. Maka sebetulnya kita itu bebas, yaitu bebas bersikap, bebas merespon terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena itu sebetulnya kita perlu latihan. Latihan bagaimana merespon dengan baik, bagaimana kita bersikap dengan positif, bagaimana kita bersikap mengalir dari hati yang penuh bahagia. Maka sebetulnya menderita itu tidak wajib, karena kita bebas untuk memilih bersikap menderita atau bersikap penuh syukur mengatasi semua derita itu. Dan itu bisa, karena kita mempunyai kebebasan penuh dalam hal bersikap ini. Kita mempunyai kemerdekaan penuh bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan yang tentu menentukan adalah iman kita, keyakinan kita. Harapan itu jauh lebih kuat daripada keputusasaan. Bahwa ada perubahan itu membawa harapan. Bahwa peristiwa itu tidak akan berlangsung selamanya, itu membawa harapan. Tetapi ada yang sudah putus asa, sehingga perubahan yang terjadi pun tidak memberi harapan apa-apa. Dan dia sudah memastikan ini pasti sudah akan sama saja. Tidak ada yang baru di atas muka bumi ini. Ada. Maka kita perlu meyakini bahwa harapan lebih kuat daripada keputusasaan. Karena perubahan selalu terjadi, perubahan sendiri sudah membawa harapan. Iman itu lebih kuat daripada ketidakpercayaan. Karena dalam setiap kali bertindak,
sebetulnya kita sudah bertindak atas dasar iman. Bahkan sesederhana kita naik angkot, itu sudah beriman. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan supir angkot. Apakah dia akan menjadi supir angkot yang baik-baik saja, atau dia mau bunuh diri karena putus asa, berantem dengan istrinya, dan mau mengajak semua penumpang yang ikut dia hari itu. Kita tidak tahu. Tetapi Anda tetap mau naik angkot. Nah, harapan ini lebih kuat daripada keputusasaan. Dan cinta lebih kuat daripada kebencian. Kalau kita bisa meyakini hal itu dan sungguh-sungguh menjalaninya, hidup itu sungguh-sungguh dengan penuh harapan, penuh syukur, dan penuh cinta kasih. Bukan bahwa kita mengalami hal-hal semuanya baik-baik saja. Bukan. Mungkin kita mengalami hal yang sama, penuh dengan suka dan duka kehidupan, tetapi kita bisa menghadapinya pertama dengan penuh harapan, karena yakin bahwa pengharapan selalu lebih kuat daripada keputusasaan, karena dasarnya adalah perubahan. Sesuatu yang berubah selalu memberi harapan, karena berarti tidak akan sama lagi. Kalau sekarang sedih, sangat mungkin nanti berubah menjadi menyenangkan, dan itu sering terjadi. Dan kita sungguh-sungguh penuh iman, karena itu kita berani melangkah, kendati kita tidak tahu persis apa yang ada di depan kita. Aku terus melangkah menuju ke tempat yang ku tidak tahu, tetapi pasti bahwa tempat yang kutuju adalah tempat yang membahagiakan, karena Tuhan bersamaku. Bahkan dalam perjalanan pun, aku bersama Tuhan, Sang Immanuel yang menyertaiku. Itu yang kemudian menjadi dasar mengapa kita terus melangkah, kendati tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Bahkan yang tidak kita ketahui itu, dengan keterbukaan dan iman, menjadi hadiah yang menakjubkan. Karena the nature of a gift is surprise. Kalau tidak tahu justru bersyukur, karena berarti setiap peristiwa menjadi sebuah hadiah, kejutan dari Tuhan, karena Tuhan selalu menghendaki yang baik untuk kita. Kita juga terus-menerus, apapun yang terjadi, bisa bertindak dengan penuh kasih, karena percaya bahwa kasih selalu lebih menang, lebih kuat daripada kebencian. Karena Allah adalah kasih. Dan kekuatan Allah, kekuatan yang maha dahsyat, tak terbatas. Maka kalau kita mengasihi, kita menggunakan kekuatan Allah sendiri yang bisa mengatasi segala kebencian, sakit hati, dan sebagainya. Maka kita diminta mendoakan doa Bapa kami, supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi syaratnya adalah minta ampun dulu. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, mohonlah ampun lebih dahulu. Kalau Anda tidak bisa memaafkan, mintalah maaf terlebih dahulu. Maka kemudian Anda mampu memaafkan dan mengampuni. Karena sebetulnya yang lebih banyak membutuhkan pengampunan ya kita sendiri. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita juga bisa menyadari bahwa mengampuni sesama itu tidak masalah. Karena kita sendiri juga membutuhkan pengampunan itu, dan mungkin lebih banyak yang kita butuhkan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup Anda tidak wajib menderita. Anda punya kebebasan untuk tetap bersyukur, mengasihi, berpengharapan, dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, kendati kita tidak tahu segala-galanya. Tetapi Tuhan tahu. Maka perlu kita hidup atas dasar iman, harapan, dan kasih. Dan itulah kehidupan yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.